Franciscus Sembiring dan ditemani oleh teman saya bernama Ronald Julianto Senturi. Di sini kami akan membahas mengenai wawancara dalam komunikasi bisnis. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, di sini saya akan bertanya kepada teman saya, apa itu wawancara kerja? Pertama, saya akan menjawab pertanyaan Anda. Apa itu wawancara kerja? Wawancara kerja adalah proses komunikasi formal antara kandidat dan perusahaan untuk menilai kecocokan satu sama lain. Tetapi, wawancara kerja bukan hanya sekedar tanya jawab biasa. Ini adalah ajang menunjukkan siapa kamu, apakah kamu, apa yang kamu tawarkan, dan bagaimana kamu bisa memberi nilai tambahan bagi perusahaan atau keuntungan pada perusahaan tersebut. Dalam komunikasi bisnis, wawancara menjadi bagian penting dari proses rekrutmen yang mencerminkan budaya profesional dan nilai perusahaan. Jadi, kemampuan berkomunikasi dengan baik bisa jadi penentu utama diterima atau tidaknya kamu bekerja. Begitu teman-teman. Dan apa saja tujuan wawancara dalam komunikasi bisnis? Baik, kita bahas apa saja tujuannya. Yang pertama, bagi perusahaan. Menilai kemampuan teknis kepribadian kandidat. Melihat kesesuaian budaya dan nilai-nilai perusahaan. Dan mengukur kemampuan komunikasi dan penyelesaian masalah bagi kandidat. Mengenal lebih jauh tentang perusahaan. Memastikan pekerjaan sesuai minat dan keterampilan. Dan yang terakhir, menunjukkan potensi dan pengalaman yang relevan. Apa saja jenis-jenis wawancara dalam komunikasi bisnis? Jenis-jenis wawancara kerja ada beberapa. Yang pertama, wawancara tatap muka, face to face. Wawancara tatap muka tradisional dan paling umum. Biasanya dilakukan 1-on-1. Yang kedua, wawancara panel. Wawancara panel melibatkan lebih dari satu pewawancara. Kandidat harus bisa mengelola perhatian dari banyak orang sekaligus. Wawancara telepon atau online. Biasa menggunakan Zoom dan Google Meet. Semakin umum sejak era digital, tantangannya membangun koneksi tanpa interaksi langsung. Wawancara berbasis kompetensi. Fokus pada studi khusus atau contoh konkret dari pengalaman kamu. Begitu teman-teman. Jika begitu, bagaimana strategi komunikasi yang efektif dalam wawancara? Nah, komunikasi dalam wawancara bukan cuma soal berbicara, tapi juga soal mendengarkan bahasa tubuh dan kejelasan pesan. Ada beberapa tips komunikasi bisnis saat wawancara. Yang pertama, persiapan matang. Pelajari profil perusahaan. Pahami job description. Siapkan jawaban untuk pertanyaan umum dan pertanyaan berbasis perilaku. Yang kedua, gunakan STAR. Station, jelaskan situasi. Task, tugas kamu. Action, apa yang kamu lakukan. Result, hasilnya apa. Yang ketiga, komunikasi nonverbal. Kontak mata, postur tubuh, dan senyum yang profesional. Hindari gerakan gelisah ataupun gugup. Yang keempat dan yang terakhir, berikan pertanyaan yang baik. Tunjukkan antusiasme dan ketertarikan pada perusahaan tersebut. Nah, begitu teman-teman. Kalau begitu, sobat sebutkan contoh-contoh pertanyaan dan cara menjawabnya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sering muncul dan ini contoh menjawabnya. Yang pertama, ceritakan tentang diri Anda. Fokus pada pengalaman profesional dan pencapaian yang relevan. Yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan Anda? Sebutkan kelebihan yang mendukung posisi dan kekurangan yang sedang kamu perbaiki. Yang ketiga, kenapa Anda bisa bekerja di sini? Itu seringkali dipertanyakan. Kamu menjawabkan, tunjukkan bahwa kamu sudah riset dan kamu punya visi yang sejalan dengan perusahaan tersebut. Begitu teman-teman. Dan bagaimana etika dan profesional dalam wawancara? Etika dalam wawancara adalah bagian dari komunikasi bisnis yang sangat penting. Yang pertama, datang tepat waktu, baik online maupun offline. Yang kedua, berpakaian profesional, tidak perlu yang mewah.
rapi sudah cukup. Ucapkan terima kasih setelah wawancara, bisa melalui email. Ingat, setiap kata dan sikapmu menunjukkan citra diri dan dalam konteks bisnis. Ini teman-teman. Nah, itu tadi pembahasan lengkap tentang wawancara dalam komunikasi bisnis. Ingat ya, wawancara bukan hanya sekedar sesi tanya jawab, tapi sebuah komunikasi dua arah yang menunjukkan karakter dan kompetensi sebagai profesional. Kalau kamu suka episode ini, jangan lupa share, like, dan subscribe.